Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana hari ini kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus bagi kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kembali kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami kembali hari ini akan bersama-sama membaca, mempelajari dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga firman Tuhan dapat kembali memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidup yang penuh pengharapan. Nah saudara, tema ini diambil dari bagian kalimat yang ada di ayat ketiga, tepatnya di bagian akhir, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah saudara, apa itu pengharapan? Kata pengharapan ini berasal dari kata harapan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti keinginan supaya menjadi kenyataan. Kata lain yang mungkin sinonim dengan kata harapan itulah ekspektasi. Ya, apa itu ekspektasi? Ekspektasi yaitu keyakinan yang kuat akan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sebuah keyakinan yang kuat ya akan sesuatu yang pasti akan terjadi di masa depan. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbicara tentang pengharapan, ini adalah suatu atau salah satu bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Mengapa demikian? Saudara, ada alasannya. Pengharapan menjadi salah satu bagian yang penting dalam hidup manusia. Karena dengan adanya pengharapan, seseorang dia bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan. Ya. Karena adanya pengharapan, seseorang dia tetap berjuang, dia terus-menerus gigih berjuang tanpa
kena lelah. Karena adanya pengharapan, seseorang dia bisa sabar menanti, biarpun mungkin waktunya sangat lama. Ya, kenapa dia bisa sabar menanti sekian lama? Oleh karena ada pengharapan di balik penantian tersebut. Ya, sebaliknya, saudara, ketika seseorang kehilangan pengharapan, wah, ini bisa juga berdampak signifikan dalam kehidupan manusia. Misalnya, ketika seseorang kehilangan pengharapan, bisa saja kehidupan rumah tangganya bisa berakhir. Ketika seseorang kehilangan pengharapan, maka bisa saja usaha dan pekerjaannya hancur, relasinya hancur, kesehatannya hancur, bahkan hidupnya pun juga bisa hancur. Banyak orang, saudara, yang pada akhirnya bunuh diri, mengakhiri kehidupannya. Oleh karena apa? Oleh karena sudah tidak lagi mempunyai pengharapan. Nah, saudara, begitu pentingnya pengharapan dalam kehidupan manusia, ya. Karena pengharapan ini bisa menentukan hidup mati manusia. Bisa menentukan sejahtera atau tidak sejahteranya hidup manusia. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai kita salah menaruh pengharapan, ya. Karena kalau kita salah menaruh pengharapan, maka bukan hanya kita kecewa, tetapi hidup kita juga bisa hancur, bisa berakhir dengan sangat tragis. Jangan pula kita sampai tidak memiliki pengharapan, ya. Bukan hanya jangan sampai kita salah menaruh pengharapan, tetapi jangan pula kita sampai tidak memiliki pengharapan. Karena ketika kita sudah tidak memiliki pengharapan, maka sia-sialah kehidupan kita. Dan kita terancam mengalami kehancuran dan kebinasaan. Tetapi, saudara, yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbicara tentang pengharapan ini bukan saja berbicara tentang pengharapan yang ada di dunia ini. Berbicara tentang pengharapan ini juga berbicara tentang pengharapan di masa yang akan datang, ya. Itulah pengharapan yang menunjuk kepada kekekalan. Pengharapan di dalam kekekalan nanti, ya. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah kita sudah memiliki pengharapan sesudah kita mati nanti? Ya. Apakah kita sudah memiliki pengharapan akan kehidupan kita kelak di kekekalan nanti? Ya. Tahukah saudara kemana saudara akan pergi setelah saudara mati? Ya. Ke sorga atau ke neraka? Siapakah yang menjadi jaminan pengharapan kita ketika di kekekalan nanti? Ya, siapa yang bisa menjadi jaminan pengharapan kita ketika kita memasuki kekekalan nanti? Apakah itu perbuatan baik kita? Oh, saya kira saya sudah punya jaminan untuk hidup kekal nanti. Itulah perbuatan baik saya. Atau amal ibadah kita. Ya, saya rajin ke gereja. Saya rajin melayani. Saya mendukung pekerjaan Tuhan. Saya memberikan persembahan. Saya memberikan seluruh pikiran, waktu, dan tenaga saya untuk memajukan pelayanan yang ada di gereja. Ya, maka itu semua menjadi jaminan akan pengharapan saya ketika di kekekalan nanti. Ya. Atau mungkin kekayaan kita. Saya orang kaya, ya. Maka saya bisa menjamin pengharapan saya di kekekalan nanti oleh karena saya punya kekayaan yang melimpah. Atau kedudukan kita, popularitas kita. Saya terkenal, saya seorang artis. Mana mungkin di kekekalan nanti saya tidak memiliki tempat yang baik, tempat yang indah. Saya populer, saya dikenal. Maka popularitas ini menjadi jaminan bagi pengharapan saya di kekekalan nanti. Atau mungkin kehebatan kita, prestasi kita, kepintaran kita, pengalaman kita, atau suami kita. Oh, nanti suami saya yang akan menjamin kehidupan saya di kekekalan nanti. Atau mungkin istri kita.
istri saya nanti yang akan menjamin kehidupan saya di kekekalan nanti. Atau nanti anak-anak kita, ya. Oh, nanti anak-anakku yang akan menjamin pengharapanku di kekekalan nanti, ya. Atau kerabat kita, teman, sahabat kita, tetangga kita mungkin, atau upacara-upacara, tradisi-tradisi, budaya, adat istiadat yang kita buat, yang kita pikir itu bisa menjamin kehidupan kita dalam kekekalan nanti. Itu semua menjadi pengharapan kita ketika berada di kekekalan nanti. Atau siapa lagi yang bisa menjadi jaminan pengharapan kita ketika di kekekalan nanti? Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini firman Tuhan akan membukakan kepada kita tentang hidup yang penuh pengharapan. Bukan hanya ketika kita berada di dunia ini saja, tetapi juga sampai kepada kekekalan nanti. Nah, oleh sebab itu mari kita melihat ada beberapa aspek penting dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang hidup yang penuh pengharapan. Yang pertama, kita melihat dasar dari hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, Petrus memulai bagian ini dengan memuji Allah oleh karena Allah sudah menyelamatkan orang-orang yang menjadi alamat dari surat Petrus ini, termasuk juga Petrus, ya, dan keselamatan yang mereka terima tersebut ini semata-mata didasarkan atau semata-mata disebabkan oleh rahmat Tuhan yang besar, ya. Nah, rahmat Tuhan yang besar itu, saudara, ini telah membuat mereka mengalami kelahiran baru. Rahmat Tuhan yang besar itu telah membuat mereka menjadi ciptaan baru yang membawa mereka kepada kehidupan yang penuh pengharapan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus Kristuslah yang merupakan dasar daripada pengharapan mereka. Ya. Jadi saudara, dasar dari hidup yang penuh pengharapan itu, kalau kita melihat teks ini adalah pemberian Allah kepada setiap orang percaya oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ini dasarnya. Dasar daripada hidup yang penuh pengharapan itu adalah rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dengan kata lain, saudara, tanpa adanya kebangkitan Kristus, maka tidak ada pengharapan bagi setiap orang percaya. Ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kalau dia hanya mati saja dan tidak dibangkitkan, maka tidak akan pernah ada pengharapan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Paulus, saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19 menulis tentang hal ini. Ya. Dia berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Ayat 18. "Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus." Ayat 19. "Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia." Ya. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini menegaskan kepada kita bahwa tanpa kebangkitan Kristus, maka tidak akan pernah ada pengharapan. Jadi saudara, hidup yang penuh pengharapan itu, ini adalah anugerah Tuhan.
Ini adalah rahmat Allah yang besar yang diberikan kepada kita oleh kebangkitan Yesus Kristus. Hidup yang penuh pengharapan itu, ini didasarkan kepada kebangkitan Yesus Kristus. Hidup yang penuh pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Didasarkan kepada Yesus Kristus, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan hidup yang penuh pengharapan itu hanya bisa diterima, hanya bisa kita alami oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu berarti, saudara, hidup yang penuh pengharapan itu, ini jelas, bukan bersumber dari dalam diri manusia, bukan pula merupakan usaha atau jerih lelah manusia, tetapi pemberian Allah semata yang dikerjakan atau yang diaplikasikan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itu berarti di luar Yesus Kristus tidak ada pengharapan bagi manusia. Itu berarti hanya di dalam Yesus Kristus sajalah yang telah bangkit itu manusia bisa memperoleh pengharapan yang kekal dan pasti. Nah, oleh sebab itu, saudara, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dia sajalah kita bisa memperoleh pengharapan yang sejati, pengharapan yang kekal, dan pengharapan yang pasti. Ya, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Tidak ada pengharapan yang sejati. Tidak ada pengharapan yang bersifat kekal. Tidak ada pengharapan yang bersifat pasti selain hanya kita bisa temukan itu di dalam Yesus Kristus saja. Ya. Oleh sebab itu, saudara, jangan cari pengharapan di luar Yesus Kristus. Karena tidak ada pengharapan yang sejati, tidak ada pengharapan yang kekal, tidak ada pengharapan yang pasti selain hanya di dalam Yesus Kristus saja. Ya. Oleh sebab itu, jangan menaruh pengharapan kepada apa yang namanya kekayaan. Ya. Jangan, karena kekayaan itu bukan pengharapan yang sejati. Kekayaan itu bukan pengharapan yang sifatnya kekal. Kekayaan itu tidak bisa memberikan pengharapan yang pasti. Ya. Kekayaan bisa saja hilang kapanpun. Dan kalau kita berharap menaruh pengharapan kita kepada kekayaan, maka ketika kekayaan hilang, pengharapan kita pun juga ikut hilang. Jangan pula menaruh pengharapan kepada hikmat dunia. Ya. Jangan pula menaruh pengharapan kepada kekuatan atau kehebatan manusia. Semuanya itu terbatas. Semuanya itu fana adanya. Ya. Apalagi, saudara, jangan sampai kita menaruh pengharapan kita kepada kuasa kegelapan. Ya. Entah itu berupa praktek okultisme. Masih ada orang Kristen yang menggunakan praktek okultisme dan berpikir bahwa dengan keterlibatan dengan praktek okultisme, dia bisa memiliki pengharapan akan kehidupannya, pengharapan untuk bisa aman, pengharapan untuk bisa mengalami keselamatan. Hati-hati, saudara. Keterlibatan dengan kuasa kegelapan bukan memberikan pengharapan yang sejati. Bukan memberikan pengharapan yang kekal. Bukan memberikan pengharapan yang pasti. Tetapi semua itu pada akhirnya akan membuat kita kecewa. Membuat kita frustasi. Membuat kita putus pengharapan. Membuat kita putus asa, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Saudara, pengharapan sejati, pengharapan yang kekal dan pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada pengharapan yang sejati, tidak ada pengharapan yang kekal, tidak ada pengharapan yang pasti, ya, selain hanya pengharapan yang abal-abal saja. Oleh sebab itu, mari kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dialah kita bisa menemukan dan mengalami hidup yang penuh pengharapan. Mari kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus saja, karena pengharapan kepada Yesus Kristus pasti. Ya,
tidak akan pernah mengecewakan kita. Ini bagian yang pertama ketika bicara tentang hidup yang penuh pengharapan, dasarnya adalah rahmat Allah, kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma oleh kebangkitan Yesus Kristus yang kita terima dengan iman di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, berbicara tentang kualitas hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saudara, hidup yang penuh pengharapan, yang merupakan pemberian atau rahmat Allah yang besar ini, rupanya memiliki kualitas yang tidak main-main. Ya. Hidup yang penuh pengharapan, yang merupakan pemberian Allah kepada kita melalui kebangkitan Kristus, ini bukanlah pengharapan yang memiliki kualitas yang abal-abal. Ya. Tetapi pengharapan ini memiliki kualitas yang bernilai tinggi. Ya, mari kita baca dalam ayat 4 dan ayat 5 dari teks firman Tuhan ini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya. Setelah kita lihat ayat 4, untuk menerima suatu bagian. Ya. Nah, istilah atau kata bagian dalam teks ini berasal dari kata Yunani kleronomia, yang artinya adalah warisan, harta pusaka, atau milik pusaka. Nah, di dalam Septuaginta itu adalah perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Dalam Septuaginta, kata kleronomia ini digunakan untuk menunjuk kepada tanah Kanaan yang adalah milik pusaka orang Israel. Ya. Mari kita lihat Ulangan pasal 15 ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan begini, saudara. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Nah, kata milik pusaka ini digunakan kata Yunani kleronomia. Ya. Jadi berbicara tentang bagian yang dimaksud di sini sebenarnya terjemahan yang tepat seharusnya warisan. Ya. Untuk menerima bagian atau untuk menerima warisan. Ya. Warisan itu apa? Warisan yang dimaksud di sini, saudara, itulah keselamatan yang akan diterima oleh setiap orang percaya pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ya. Itulah warisan tersebut, keselamatan yang akan diterima oleh setiap orang percaya pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Seperti apa keselamatan itu? Itulah pembebasan secara total dari dosa, serta sukacita dan hidup kekal bersama dengan Allah. Inilah keselamatan yang dimaksud, yang disebut sebagai sebuah warisan di dalam bagian firman Tuhan ini yang akan diterima oleh orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Inilah warisan yang akan diterima oleh setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, warisan berupa keselamatan yang akan diterima oleh setiap orang percaya pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, saudara. Kualitasnya tidak main-main, kualitasnya bukan abal-abal, kualitasnya bukan kaleng-kaleng, tetapi kualitasnya bernilai tinggi, luhur, dan mulia. Ya, perhatikan ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian, ya, warisan itu, ya,
yang tidak dapat binasa. Suatu bagian atau warisan yang akan diterima oleh orang percaya kepada Yesus, kualitasnya itu dijelaskan dalam ayat yang keempat ini, tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, inilah kualitas daripada warisan yang akan diterima oleh setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus, saudara. Ya. Jadi sangat jelas bahwa hidup yang penuh pengharapan, yakni keselamatan yang akan diterima oleh setiap orang percaya pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya, ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, memiliki nilai yang mulia dan luhur, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan warisan yang mungkin orang tua kita berikan, atau warisan yang mungkin kita akan berikan kepada anak-anak kita. Nilainya itu tidak bisa dibandingkan dengan warisan yang akan diterima oleh setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya saudara, banyak orang ribut soal warisan kan? Ya, tetapi warisan ini saudara, kualitasnya adalah mulia, tinggi, dan luhur. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Inilah warisan yang akan kita terima, yang menjadi pengharapan bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang penuh dengan pengharapan ini, mengapa dia penuh dengan pengharapan? Karena dia akan menerima warisan yang kualitasnya, yang nilainya tinggi, bernilai mulia, luhur, tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang hebat yang ada di dunia ini. Yang ketiga, saudara, berbicara tentang jaminan hidup yang penuh pengharapan. Ayatnya yang kelima. Ya. Kehidupan yang penuh pengharapan, itulah keselamatan yang akan diterima oleh setiap orang percaya pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bukan hanya berkualitas dan bernilai tinggi, mulia dan luhur saja, tetapi juga aman dan terjamin. Ya. Mengapa dikatakan aman dan terjamin? Ayat 4 bagian C, karena keselamatan atau warisan itu tersimpan di sorga. Ya. Karena tersimpan di sorga, maka pastilah aman. Maka pastilah terjamin, bebas ngengat dan karat, saudara. Bebas dari krisis, bebas dari inflasi, terjamin, aman. Kenapa? Di sorga. Tidak ada pencuri yang bisa mengambilnya. Tidak ada perampok yang akan membongkarnya. Kenapa? Karena tersimpan di sorga. Tetapi bukan hanya warisan yang akan kita terima saja, yang dijamin oleh Tuhan, yang diberikan garansi oleh Tuhan, tetapi juga hidup kita sebagai orang yang percaya juga dijamin oleh kekuatan Allah. Mari kita lihat ayat yang kelima ini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, garis bawahi kalimat dipelihara, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi bukan hanya warisan yang akan kita terima saja yang dijamin oleh Tuhan. Hidup kita pun juga selama di dunia ini sampai nanti kita menerima warisan itu juga dijamin oleh Tuhan. Ya, perhatikan kalimat tadi, dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini bicara tentang jaminan. Nah, saudara, kata dipelihara dalam teks ini, dalam ayat 5 ini berasal dari kata Yunani praureo. Ya, praureo yang merupakan sebuah istilah militer yang menunjuk pada tindakan tentara yang menjaga kota atau sebuah benteng. Ya. Nah, ketika Petrus memakai kata ini, saudara, kata ini dipakai untuk menunjukkan, untuk menjelaskan jaminan Allah bagi orang percaya, di mana orang percaya dijaga.
Orang percaya dilindungi. Orang percaya dipelihara oleh kekuatan Allah. Ya, ini jaminan. Jadi hidup orang percaya adalah hidup yang penuh pengharapan. Kenapa? Karena dijamin. Ya, bukan oleh kekuatan manusia yang rapuh, bukan oleh kekuatan manusia yang fana, yang terbatas, tetapi dijamin oleh kekuatan Allah sendiri. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Ya. Jadi yang menjamin warisan yang akan kita terima sebagai orang percaya, bahkan diri kita sendiri, saudara, itu semua dijamin oleh kekuatan Allah, bukan oleh kekuatan manusia, bukan oleh kekuatan kita. Karena kekuatan manusia, kekuatan kita ini, saudara, rapuh, fana, terbatas adanya. Puji Tuhan, semua itu dijamin, digaransikan oleh kekuatan Allah sendiri. Ya. Yang keempat, saudara, bicara tentang dampak dari hidup yang penuh pengharapan. Ayat 6 sampai dengan ayat 9. Ya. Hidup yang penuh pengharapan, yang dikaruniakan Allah kepada setiap orang yang beriman kepada Kristus, ini memberikan beberapa dampak signifikan di dalam kehidupan orang percaya. Apa saja itu, saudara? Yang pertama, bersukacita. Ayat yang ke-6 bagian A. Bergembiralah akan hal itu. Saudara, kata bergembira di sini ini berasal dari kata Yunani agaliao. Ya. Nah, kata agaliao ini menunjuk kepada sukacita yang hebat. Ya. Agaliao ini artinya sukacita yang dahsyat, sukacita yang besar. Ini bicara tentang sangat bersukacita. Ya. Jadi bukan sembarang sukacita, tapi sukacita yang besar, sukacita yang hebat, sukacita yang dahsyat, sangat-sangat bersukacita. Sementara kata akan hal itu, bergembiralah akan hal itu. Nah, kata akan hal itu, ini menunjuk kepada keselamatan jiwa yang dikerjakan oleh kebangkitan Kristus, ayat 3 dan ayat 9, menunjuk pula kepada warisan yang akan diterima oleh orang percaya pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali, ayat 4, dan menunjuk kepada pemeliharaan Tuhan atas diri orang percaya, ayatnya yang kelima. Ya. Jadi bergembiralah akan hal itu. Ini berarti bersukacita, sangat bersukacita, great joy. Ya. Sangat bersukacita. Kenapa? Karena sudah memiliki keselamatan jiwa. Ayat 3 dan 9. Mengapa bersukacita? Karena akan menerima warisan yang akan diberikan kepada setiap orang percaya pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Ayat 4. Mengapa memiliki sukacita yang dahsyat? Oleh karena adanya jaminan pemeliharaan Tuhan atas diri orang yang percaya. Ayatnya yang kelima. Ya. Inilah yang membuat orang Kristen bersukacita. Bersukacitalah akan hal itu. Akan hal itu ini, saudara, bicara tentang perkara-perkara yang bersifat kekal. Bukan bicara tentang perkara-perkara yang bersifat jasmani, yang bersifat sementara, yang bersifat fana. No. Ya. Hidup yang penuh pengharapan itu berdampak kepada sukacita yang kekal. Sukacita ilahi, bukan sukacita duniawi. Kenapa? Karena digerakkan, karena memiliki sebuah pengharapan didasarkan kepada berkat-berkat rohani yang bersifat kekal adanya. Ya. Nah, sukacita akan hal tersebut ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan sukacita yang ada di dunia ini yang bersifat temporal, yang bersifat fana, bahkan akan segera berakhir. Ya. Ya, memang kita bisa memiliki sukacita karena mungkin kita naik pangkat, ya. Sukacita karena kita mungkin lulus studi, sukacita oleh karena kita mengalami kenaikan gaji. Tetapi sukacita ini sifatnya temporal, saudara.
Sukacita karena bertambah usia, sukacita karena memiliki rumah baru, sukacita memiliki kendaraan yang baru, saudara. Tapi semua sukacita itu bersifat temporal, yang tidak akan kita bawa di sepanjang kehidupan kita, bahkan sampai kekekalan nanti. Sukacita itu akan berakhir, tetapi sukacita yang dimaksud di dalam teks ini adalah sukacita yang besar, sukacita yang bukan hanya tidak dapat dibandingkan dengan sukacita apapun yang ada di dunia ini, tetapi juga sukacita ini bersifat kekal selama-lamanya. Ya. Dan sukacita ini, saudara, tidak dimiliki oleh dunia. Sukacita ini, saudara, tidak dipunyai oleh dunia. Sukacita ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saudara, apakah kita memiliki sukacita ini? Ya. Bergembiralah akan hal itu. Petrus menasehati para pendengarnya. Kamu bersukacita akan hal itu. Bersukacita akan apa? Bersukacita karena jiwamu sudah diselamatkan. Dulu kamu hidup dalam kegelapan dosa, tidak berpengharapan. Sekarang kamu oleh karena rahmat-Nya yang besar, kamu diselamatkan sehingga kamu memiliki hidup yang penuh pengharapan. Bersukacitalah akan hal itu. Pernahkah saudara bersukacita oleh karena saudara telah mengalami keselamatan dalam hidup saudara? Ya. Bersukacitalah akan hal itu. Akan hal apa? Akan warisan yang akan kita terima pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Warisan sebagai anak-anak Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Bersukacitalah akan hal itu. Apa maksudnya? Kamu bersukacita oleh karena jaminan Tuhan. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, ya dan amin di dalam kehidupanmu. Itu yang membuat kamu tidak perlu lagi khawatir. Itu yang membuat kamu tidak perlu lagi putus asa, cemas, takut berlebihan dalam kehidupanmu. Kenapa? Allah yang Maha Kuasa itu, pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu. Dia yang menjaga hidupmu. Dia yang memelihara hidupmu. Dia yang menjamin kehidupanmu. Kalau engkau menyadari hal itu, maka pastilah engkau dan saya, kita pasti akan bersukacita. Ya. Bahkan saudara, Rasul Petrus menasihatkan bahwa sukacita tersebut haruslah tetap ada. Sukacita tersebut haruslah menyala-nyala. Jangan sampai hilang sekalipun ya, mereka seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oh, luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Bersukacitalah akan hal itu. Apa itu? Engkau sudah diselamatkan. Engkau akan menerima warisan yang tiada bandingnya dengan apa yang ada di dunia ini. Bersukacitalah akan hal itu. Apa? Hidupmu dijamin oleh Tuhan. Ya. Bersukacitalah akan hal itu. Meskipun engkau ya harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini menarik, saudara. Ya. Mengapa Rasul Petrus menasehatkan kepada para pendengarnya, jangan sampai sukacitamu itu hilang. Sukacita yang merupakan dampak daripada pengharapanmu kepada Tuhan. Sukacita itu jangan sampai hilang meskipun engkau harus mengalami duka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Mengapa Petrus menasehatkan seperti itu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan sifatnya sementara saja. Ya. Perhatikan kata seketika dalam ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Kata seketika ini bicara bahwa duka cita karena berbagai-bagai pencobaan itu sementara saja. Tidak akan bertahan lama. Tidak akan kekal. Tapi temporal. Ya. Sekalipun penderitaan itu bisa saja kelihatannya lama. Tuhan, mengapa penderitaannya ini lama? Tetapi
ketika dibandingkan dengan berkat, dengan warisan yang akan kita terima sebagai orang percaya. Ayat yang keempat. Dibandingkan dengan jaminan dan pemeliharaan Tuhan yang pasti, yang tidak pernah akan sedetik pun meninggalkan kita. Maka, duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan itu hanyalah waktu yang singkat saja atau akan segera berakhir. Inilah yang menjadi alasan dari Rasul Petrus menasehati para pendengarnya itu. Bersukacitalah akan hal itu. Sukacita yang didasarkan kepada sesuatu yang sifatnya kekal. Sifatnya yang tidak fana. Meskipun engkau sedang mengalami duka cita karena berbagai pencobaan. Kenapa? Duka citamu karena pencobaan itu sementara saja. Ada yang lama. Bahkan ada yang menderita misalnya sakit penyakit sampai mati. Ada yang menderita penganiayaan sampai mati. Loh, katanya sementara. Mengapa kok sampai mati? Ya itu juga sementara, saudara. Kematian membebaskan kita dari duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Orang yang mati di dalam Kristus, itulah orang yang pada akhirnya menerima warisan itu. Keselamatan yang diberikan kepada Tuhan, apa itu? Pembebasan dari dosa, kelepasan dari sakit penyakit, kelepasan dari ikatan dunia ini, mengalami sukacita besar, hidup kekal bersama dengan Allah. Bukankah penderitaannya sudah berakhir kalau sudah mati, bukan? Alasan yang kedua, saudara. Duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan akan memurnikan iman mereka dan membuktikan kemurnian iman mereka. Ini menarik sekali. Duka cita oleh berbagai pencobaan itu memurnikan iman mereka. Bukan hanya memurnikan iman mereka, tetapi juga membuktikan kemurnian iman mereka. Perhatikan ayat 7. Maksud semuanya itu, kata semuanya itu, ini menunjuk kepada duka cita karena berbagai-bagai pencobaan dalam ayat sebelumnya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi sangat jelas sekali, saudara. Duka cita karena berbagai-bagai pencobaan dalam kuasa Allah. Itu semua menjadi alat, menjadi sarana untuk memurnikan iman mereka. Dan membuktikan kemurnian iman orang-orang yang percaya yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Saudara, emas yang fana memang kalau semakin diuji oleh api, semakin tinggi dan murni kualitasnya. Tetapi saudara, ada yang lebih tinggi dari emas yang telah diuji oleh api. Itulah iman yang telah teruji oleh duka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Kemurnian iman ini jauh lebih tinggi nilainya daripada kemurnian emas. Sama seperti emas, semakin diuji oleh api, semakin murni. Demikian pula iman ketika dimasukkan ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan, semakin diuji, semakin murni. Bahkan kemurnian iman itu lebih tinggi nilainya daripada kemurnian emas. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini. Apakah yang lebih bernilai dalam hidup kita? Kemurnian iman atau kemurnian emas? Apa yang kita kejar selama kita hidup di dunia ini, saudara? Apa sesungguhnya yang kita cari? Apa sesungguhnya yang kita sedang kejar di dalam kehidupan dunia yang sifatnya sementara ini? Kemurnian iman atau kemurnian emas? Apa sesungguhnya yang lebih kita pentingkan? Apa sesungguhnya yang paling kita utamakan dalam kehidupan ini? Kemurnian iman atau kemurnian emas? Atau mungkin dua-duanya saja. Kemurnian iman dan kemurnian emas sama pentingnya kok bagi kita, Pak. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, tidak mungkin kamu mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak mungkin kamu mengabdi kepada Allah
dan kepada Mammon. Kalau engkau mengabdi kepada Allah, maka engkau pasti akan membenci Mammon. Sebaliknya, kalau engkau mengabdi kepada Mammon, maka engkau tidak mungkin bisa mengabdi kepada Allah. Dan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Jadi apakah mungkin kita mengejar kemurnian iman dan kemurnian emas di saat yang bersamaan? Tidak mungkin, saudara. Itu sama saja dengan mendua hati. Yakobus berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Ya. Rasul Petrus dengan tegas, dengan jelas mengatakan bahwa kemurnian imanmu yang dihasilkan oleh api pencobaan, itu nilainya, kualitasnya lebih tinggi, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kemurnian emas yang fana itu, yang diuji kemurniannya dengan api. Tidak ada nilainya. Ya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita kejar kemurnian iman, ya. Orang yang tidak percaya Tuhan, yang dia kejar kemurnian emas, kemurnian materi dunia ini. Tapi bagi kita yang sudah hidup dalam pengharapan, bukan itu lagi yang kita kejar. Bukan kemurnian emas yang kita kejar. Kita tidak akan menghabiskan umur waktu kita di dunia ini hanya untuk mengejar kemurnian emas. Kenapa? Semuanya fana, semuanya kita akan tinggalkan. Ya, ada orang yang ketika mau mati, dia pesan kepada anggota keluarganya, nanti kalau saya mati, jangan lupa ya, emas yang saya punya itu, tolong bawa juga ke dalam peti jenazah saya. Kalung itu, kalungkan di leher saya. Gelang, anting-anting, semua emas, masukkan dalam peti saya. Dia berpikir bahwa emas itu bisa memberikan jaminan di dalam kehidupannya. Dimasukkan ke dalam petinya. Tidak sampai seminggu, saudara. Petinya terbongkar. Kenapa? Karena pencuri yang mengambil emas itu. Seperti kata Yesus, pencuri dan ngengat merusakkannya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mengejar kemurnian iman. Jangan lagi kita mengejar kemurnian emas. Karena kalau kita telah hidup di dalam pengharapan, maka yang kita kejar adalah kemurnian iman dan bukan kemurnian emas. Alasan yang ketiga, duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan ini menjadi alat, menjadi sarana, mendatangkan puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Petrus berkata, bersukacitalah akan hal itu. Ya, meskipun engkau saat ini sedang mengalami duka cita oleh berbagai-bagai macam pencobaan, bersukacitalah akan hal itu. Kenapa? Ya, ayat 7 menjelaskan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Saudara, meskipun orang yang beriman kepada Kristus, dia harus mengalami berbagai macam pencobaan karena iman mereka kepada Kristus. Mungkin mereka harus menanggung ejekan karena iman kepada Kristus. Ketika mereka memberitakan Injil, mereka diejek. Ketika mereka hidup benar, mereka diejek. Ketika kita mengatakan kebenaran, mereka diejek. Tetapi saudara, janji Tuhan, meskipun kita menderita karena iman kepada Kristus, kita menerima ejekan, tetapi kelak Tuhan berjanji, ejekan itu akan diganti dengan puji-pujian. Engkau yang menderita karena ejekan, karena imanmu kepada Kristus, karena engkau mengatakan kebenaran, ingatlah, ejekanmu itu akan diubah Tuhan, diganti oleh Tuhan dengan puji-pujian. Mungkin ketika kita hidup di dunia ini, kita direndahkan, saudara. Ya. Kita disepelekan. Karena kita mengikuti prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita direndahkan karena kita mengatakan kebenaran. Kita direndahkan karena kita memberitakan Injil. Tapi ingat janji Tuhan. Engkau yang menderita dengan direndahkan oleh karena iman kepada Kristus. Tuhan berjanji akan mengganti dengan kemuliaan. Dari direndahkan, diganti Tuhan menjadi dimuliakan.
Ya. Mungkin dalam kehidupan kita, ya, kita dihina, saudara. Sebagai orang Kristen, kita dihina karena kita memberitakan Injil. Kita dihina karena kita hidup dalam kebenaran. Kita dihina ketika kita mengatakan kebenaran. Tetapi ingat, Tuhan berkata, bagi setiap mereka yang dihina oleh karena namaku, kelak hinaan itu akan diganti dengan kehormatan. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Kapan? Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itulah sebabnya Rasul Petrus berkata, bersukacitalah akan hal itu meskipun kamu menderita. Karena imanmu kepada Kristus. Meskipun engkau harus mengalami pencobaan karena imanmu kepada Kristus. Ingatlah, pencobaan itu dipakai Tuhan pada akhirnya selain untuk memurnikan imanmu, tetapi juga mendatangkan puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah bertahan dalam kebenaran. Tetaplah setia mengikut Yesus. Jangan sampai ketika saudara dan saya mengalami pencobaan karena iman kepada Kristus, kita justru menyerah terhadap godaan itu. Kita yang sudah percaya kepada Kristus, mari tetap bertahan dengan bersandar kepada kekuatan Tuhan untuk tetap hidup setia, mengasihi dan melayani Tuhan karena ada upah yang akan menantinya. Ya. Jadi saudara, inilah dampak yang pertama daripada hidup yang penuh pengharapan bersukacita. Dampak yang kedua dari hidup yang penuh pengharapan itulah hidup dalam kasih, hidup dalam iman dan sukacita. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Saya baca ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yakni keselamatan jiwamu. Perhatikan kalimat itu ya. Kamu belum pernah lihat dia, tapi kamu mengasihinya. Kamu belum pernah lihat dia, tapi kamu percaya kepada dia. Kamu belum pernah melihat dia, tetapi kamu bergembira, bersukacita yang mulia dan tak terkatakan itu. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, meskipun orang-orang percaya yang menjadi alamat surat Petrus ini, mungkin sebagian besar mereka belum pernah melihat Yesus sama sekali. Tetapi Alkitab mencatat mereka mengasihi Yesus. Mereka percaya beriman kepada Yesus. Mereka tetap bersukacita di dalam Yesus. Bersukacita karena mereka telah mengalami keselamatan di dalam Yesus secara pribadi. Hidup yang penuh pengharapan, ya, memberikan sebuah dampak kepada mereka. Itulah hidup mengasihi Tuhan, hidup percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan hidup dalam sukacita di dalam Yesus Kristus. Saudara, apakah imanmu kepada Kristus membuat engkau mengasihi Dia? Membuat engkau tetap mempercayai Dia, meskipun engkau sedang mengalami lembah kekelaman sekalipun? Apakah dalam pengiringanmu kepada Kristus, engkau tetap mengasihi Dia, engkau tetap percaya kepada Dia, dan engkau tetap bersukacita di dalam Kristus? Semua ini terjadi ketika kita sudah hidup di dalam pengharapan yang telah diberikan Allah oleh rahmat-Nya yang besar. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini tentang hidup yang penuh pengharapan. Sebagai kesimpulan dari renungan ini, yang pertama, hidup yang penuh pengharapan adalah rahmat Tuhan yang besar kepada kita. Ya, rahmat Tuhan saja. Rahmat Tuhan yang besar itu telah membawa kita keluar dari kehidupan yang tanpa harapan. Itulah kehidupan kita yang dulu dikuasai oleh dosa. Kehidupan yang dulu dikuasai oleh kutuk dosa. Kehidupan yang dulu berada di bawah ikatan kuasa iblis. Ya, kepada kehidupan yang penuh pengharapan, yakni keselamatan jiwa kita. Kehidupan yang penuh pengharapan, yakni menerima warisan
sebagai anak-anak Tuhan. Kehidupan yang penuh pengharapan itulah mengalami jaminan pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ini semua karena rahmat Tuhan yang sudah membawa kita keluar dari kegelapan dosa, masuk di dalam terangnya Tuhan, dan menerima berkat yang melimpah dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, hidup yang penuh pengharapan ini bukan abal-abal. Ya. Hidup yang penuh pengharapan ini bukan prank, ya. Tahu ya prank, istilah anak muda, ya. Memperdayai gitu ya, kira-kira mengerjai atau mem-PHP, pemberi harapan palsu, ya. Nah, pengharapan di dalam Kristus itu bukan seperti itu, saudara. Pengharapan di dalam Kristus itu adalah sebuah pengharapan yang mulia, sebuah pengharapan yang tinggi dan luhur. Kenapa? Karena bersumber dari Allah sendiri, berdasar kepada Yesus Kristus, dan bukan bersumber atau berdasar kepada kekuatan manusia yang rapuh, fana, dan tak berdaya ini. Yang ketiga, hidup yang penuh pengharapan ini dijamin sepenuhnya oleh kekuatan Allah sendiri. Sehingga tidak mungkin gagal, sehingga tidak mungkin hilang, tidak mungkin binasa. Kasihan sekali saudara kalau ada orang Kristen yang berkata bahwa keselamatan yang Allah sudah berikan itu bisa gagal. Keselamatan yang Allah berikan itu bisa hilang. Keselamatan yang Allah berikan itu pada akhirnya tidak akan tercapai, bahkan bisa binasa. Ya, ini jelas orang Kristen yang masih mengatakan hal itu, landasan berpikirnya, landasan keyakinannya itu apa? Kekuatan manusia. Ya, saya harus hidup kudus supaya saya bisa memperoleh keselamatan itu. Kalau saya tidak mempertahankan kehidupan yang kudus, maka mustahilah saya bisa memperoleh keselamatan itu. Itu bersandar kepada kekuatan manusia. Ya, dan kekuatan manusia tidak bisa memberi jaminan. Hari esok siapa yang tahu kalau kita masih tetap setia? Ya. 1 jam ke depan siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa kita tidak berdosa? Tetapi Alkitab berkata, hidup yang penuh pengharapan ini sepenuhnya dijamin oleh kekuatan Allah, sehingga tidak mungkin gagal, tidak mungkin hilang, tidak mungkin binasa. Kenapa? Dijamin oleh Allah dan bukan oleh manusia yang berdosa, fana, dan tidak memiliki kuasa apapun ini. Yang keempat, hidup yang penuh pengharapan ini mendorong kita, berdampak kepada kehidupan kita. Itulah menghasilkan hidup yang penuh sukacita, hidup yang mengasihi Allah, hidup yang berserah penuh kepada Allah, meskipun di tengah-tengah pencobaan, pergumulan, dan tantangan hidup sekalipun. Karena apa? Karena pencobaan, pergumulan, dan tantangan hidup merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk memurnikan iman kita dan juga untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Dia. Aplikasinya bagi kita saat ini. Pertama, mari percayalah kepada Yesus Kristus. Percayalah hanya kepada Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus sajalah Allah telah menyediakan hidup yang penuh pengharapan itu. Hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus, Allah tidak pernah menyediakan hidup yang penuh pengharapan. Hanya di dalam Kristus sajalah Allah telah menyediakan hidup yang penuh pengharapan. Oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus Kristus. Ya. Tidak ada pengharapan di luar Yesus Kristus. Tidak ada, saudara. Oleh sebab itu, jangan lepaskan pengharapanmu kepada Yesus Kristus. Karena dengan demikian, engkau hanya akan masuk ke dalam kehidupan yang tidak ada pengharapan. Ya. Alkitab berkata, saudara, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Efesus 2 ayatnya yang ke-12. Ya. Di luar Kristus, tanpa Kristus, ya, kamu tanpa pengharapan, kamu tanpa memiliki pengenalan Allah, tanpa Allah di dalam dunia ini. Jadi sangat jelas sekali bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Di luar Kristus tidak ada pengharapan. Oleh sebab itu, percayalah hanya kepada Yesus Kristus. Jangan lepaskan imanmu kepada Yesus Kristus hanya karena jodoh,
hanya karena kedudukan, hanya karena jabatan, hanya karena kekayaan yang sebenarnya fana. Seperti petasan yang kelihatan indah, tapi dalam sekejap sirna dan tidak kelihatan lagi. Yang kedua, saudara, aplikasinya. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan atas hidup yang penuh pengharapan, yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita oleh rahmat-Nya yang besar, oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Biarlah hidup kita ini terus dipenuhi pujian kepada Allah dan senantiasa memuliakan Allah karena Ia sangat baik kepada kita. Hidup yang penuh pengharapan pastilah akan mendorong kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidupku sekarang sudah berbeda. Hidupku sekarang adalah hidup yang penuh pengharapan. Yang ketiga, mari kita senantiasa bersuka cita karena anugerah Tuhan yang telah kita terima. Itulah keselamatan jiwa kita, warisan yang kelak akan kita terima sebagai anak-anak Allah, serta jaminan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Ini yang menjadi dasar sukacita kita. Biarpun saudara kita harus mengalami penderitaan, mengalami cobaan, godaan, tantangan, pergumulan di dalam mengikut dan melayani Yesus, kita tetap akan bersukacita. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan yang teguh. Dan karena kita juga yakin bahwa pergumulan hidup yang kita alami ketika kita mengikut dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu semua akan memurnikan iman kita dan membuktikan kemurnian iman kita kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Aplikasi yang keempat, yang terakhir, dalam menjalani hidup yang penuh pengharapan ini, mari saudara, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Mari kita percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan lagi saudara dan saya kembali kepada kehidupan dalam dosa, kembali kepada kesenangan duniawi yang merupakan kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tanpa pengharapan, bahkan kehidupan yang menjerumuskan kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Mari kita hidup kudus. Mari kita hidup berkenan kepada Allah. Mari kita hidup setia melayani Kristus sampai Dia datang yang kedua kali. Dan yang kelak akan mengaruniakan kepada kita warisan sorgawi yang telah disediakannya bagi kita, yang dikasihinya dan yang telah ditebus olehnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Firman yang begitu indah, yang kembali meneguhkan iman percaya kami, yang kembali semakin memperdalam pengenalan kami akan Tuhan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengaruniakan kepada kami keselamatan, sehingga hidup kami sekarang adalah hidup yang penuh pengharapan. Selalu ada pengharapan, karena Kristus yang menjadi dasar pengharapan kami. Selalu ada pengharapan, biarpun ada persoalan, pergumulan, selalu ada pengharapan. Karena Kristus yang memelihara, Kristus yang menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang penuh pengharapan yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Biarlah hidup yang penuh pengharapan ini tidak lagi kami gunakan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Tidak membuat lagi kami kembali kepada dosa dan kecemaran. Tetapi membuat kami untuk semakin tekun mengasihi Tuhan. Semakin terus mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan, tetap bersuka cita dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.